kami LIB sebagai operator segera langsung merancang kompetisi 2021. Nah, ini masukan-masukan dari klub itu bahwa kalau bisa setelah Lebaran saja, karena ini waktunya kan mepet katanya gitu, untuk kalau membuat satu kompetisi penuh. Sepak bola di Indonesia dibekukan sudah hampir 11 bulan lamanya, tanpa kepastian dan kejelasan mengenai penyelenggaraan liga berlangsung. Hal ini memberikan dampak serta efek besar terhadap klub dan para pemain sepak bola di Indonesia. Saat ini saya berada di kantor Liga Indonesia Baru, yang dimana saya akan menemui Bapak Hadian Lukitan selaku Direktur Utama Liga Indonesia Baru. Jadwal itu memang bukan datang dari kami, memang itu datangnya dari PSSI. Pada saat bulan Januari kemarin PSSI mengadakan rapat dengan para exco-nya dan menyatakan bahwa Liga 2020 dibatalkan, ditiadakan. Artinya kami LIB sebagai operator segera langsung merancang kompetisi 2021. Nah, ini masukan-masukan dari klub itu bahwa kalau bisa setelah Lebaran saja, karena ini waktunya kan mepet katanya gitu, untuk kalau membuat satu kompetisi penuh. Nah, artinya setelah Lebaran itu kapan? Lebaran kan 13-14 Mei. Setelah itu mungkin perlu 1 bulan lah untuk persiapan. Satu, apakah mungkin masih pada mudik kan? Transportasi belum stabil. Setelah itu juga tim perlu persiapan yang di dalam soal fisik, strategi, dan membuat komposisi pemain yang paling diharapkan. Jadi memang kami sesuai perintah. Jadi kami siap menjalankan itu, dan itu memang sudah ada di itu usulan bahwa bulan ini bagaimana, kalau paling cepat kan setelah Lebaran gitu. Jadi memang kita merancang sekarang itu, tapi kembali izin menjadi masalah utama. Ya, kami merancang mulai dari jadwal, jadi semua jadwal full kompetisi itu kan ada 18 klub Liga 1, 24 klub Liga 2. Dan kami akan merancang sejauh mana kalau kompetisi, full kompetisi ya di sini. Ada home and away kalau Liga 1. Nah, ini berarti membutuhkan lebih dari 2021. Jadi akan ke 2022 mungkin nanti. Kita akan lewat tahun. Dan ini juga ada beberapa agenda nasional. Misalnya PON, atau ada SEA Games, atau ada AFC Cup, nanti juga jangan sampai bentrok. Jadi jadwalnya akan kita sinkronisasi dengan jadwal-jadwal nasional itu. Kenapa tidak cepat? Karena memang itu kan menyangkut berbagai pihak yang harus kita pikirkan. Misalnya bagaimana klub yang dari jauh, jangan sampai dia bertanding tandang, nanti kandang lagi, tandang itu menghabiskan biaya. Jadi ada kemungkinan lagi diatur bagaimana caranya pertandingan ada di misalnya dari Persiraja Aceh bertanding ke Pulau Jawa, dia akan bertanding beberapa kali, setelah itu dia akan kandang berapa kali. Yang kami dengar dari Polri melalui media, karena kami sendiri belum mendapatkan respon resmi memang dari surat-surat dari PSSI yang dikirim ke Polri. Tapi dari media bahwa kondisi pandemi masih tinggi. Jadi waktu yang tahun kemarin 2020 itu memang belum diizinkan karena ada agenda nasional yaitu Pilkada di bulan Desember. Terus ada Natal, Tahun Baru, dan ternyata liburan. Dan mengakibatkan katanya juga pandemi meningkat. Kami sebetulnya paham itu gitu, tapi bukan berarti kami berdiam diri menunggu pandemi. Jadi kami harus persiapkan, memang sudah dari kapan-kapan juga kami mempersiapkan protokol kesehatan yang jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau komunikasi dari bulan Januari kami menjalankan komunikasi verbal lah gitu ya, kita telepon dan masih welcome. Malah ada saran untuk mengadakan simulasi pertandingan. Jadi kita ada rencana persiapannya ke arah situ, kita mengadakan simulasi dulu dan kami harapkan bisa dilihat oleh pihak polisian dan meyakinkan bahwa pertandingan yang diadakan oleh LIB yaitu Liga 1, Liga 2 atau apapun yang diserahkan dari PSSI, kita jalankan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Betul. Jadi kami sudah membuat pernyataan lah di situ bahwa kita akan mengadakan vaksin dengan catatan vaksinnya tersedia kan dari pemerintah. Atau vaksin kalau melalui vaksin mandiri pun kami siap. Masalahnya sekarang kami belum tahu mendapatkan vaksin dari mana. Jadi kami masih berusaha mencari tahu
bagaimana cara mendapatkan vaksin itu. Karena vaksin itu juga kan terbatas sekarang. Iya, betul. Masuk ke Indonesia juga akan didahulukan siapa dulu, tenaga kesehatan, ada TNI Polri, ada tokoh-tokoh masyarakat yang bisa menjadi influencer. Yang saya baca dari itu memang cabang olahraga sepak bola tidak mendapatkan prioritas yang dari 17 yang di Kemenpora itu. Tapi PSSI sudah dapat untuk timnas 170 sekian vaksin. Oh, udah dapat prioritas. Sudah dapat. Nah, kenapa LIB atau Liga 1, Liga 2 belum? Karena memang liganya juga belum jalan. Total kita kalau pertandingan atau semua orang yang terlibat itu sekitar 1.500-an lah. Mungkin kan kalau izinnya segera keluar. Karena kalau misalnya kita bicara turnamen kompetisi 2021, izinnya keluar misalnya besok gitu. Berarti kan ada waktu nih, Februari, Maret, April, sampai sebelum Lebaran. Iya. Kalau izinnya keluarnya bulan April, tidak bisa dilakukan pramusim. Belum ada terpikir ke sana, jadi kami merasa optimis saja lah sekarang. Dengan bekerja keras. Belum ada planning, jadi memang kita harapkan izin segera keluar dan kita bisa melaksanakan. Itu ada program sendiri kan, virtual football itu namanya atau disebut e-sport lah. Iya. Memungkinkan. Tinggal siapa yang menyelenggarakan kan gitu. LIB sendiri apakah mau ke sana lagi kita pikirkan. Jadi mainnya di tempat masing-masing. Iya. Nanti ada komentatornya juga live juga kan, seperti main bola biasa aja, cuman yang main komputer kan gitu. Ini yang mengkhawatirkan. Jadi kalau tidak jalan, ekosistem sepak bola atau industri bola menurut saya akan berat untuk hidup kembali. Ini sangat seperti sudah mati suri kan, atau istilahnya ekosistem resilience itu, ketahanan ekosistemnya berbahaya kalau ini tidak jalan. Membangun lagi timnas sulit gitu. Sementara kita ini dianggap suruh bersaing dulu di negara ASEAN. Kompetisi aja nggak ada, gimana mau bersaing gitu kan? Kayaknya sih kesulitan hampir semua klub. Hampir semua klub. Kami tahu itu dan memang kami berkomunikasi. Kesulitan utama adalah masalah finansial. Jangankan di Indonesia, di Eropa juga udah beberapa klub udah bangkrut juga kan gitu. Ya, jangan sampai ini runtuh, susah dibangunan kembali. Jadi kami mencoba terus meyakinkan ke pemerintah, ke kepolisian bahwa tolong Pak, izin segera dikeluarkan mumpung masih ada kehidupan nih gitu. Dalam pertandingannya kan kita ada kontribusi. Jadi sponsor itu akan kita bagikan terhadap klub-klub kan gitu nanti. Jadi setiap apa yang kita dapatkan dari sponsor, dari hak siar itu kita juga bagikan ke klub. Itu disebut kontribusi kalau Liga 1. Kontribusi. Kalau Liga 2 disebut subsidi gitu kan gitu. Karena memang Liga 2 kita kasih betul juga. Kalau ini memang ada aturan mainnya lah dengan Liga 1. Karena Liga 1 kan pemilik LIB. Iya. Jadi Liga 1 pemilik LIB. Ya, jadi pemegang sahamnya adalah LIB dan PS. LIB itu pemiliknya adalah Liga 1, 18 klub Liga 1 dan PSSI. Kami kan juga sponsor juga diam juga kan. Mereka sebetulnya masih mendukung, cuman semua akan berjalan kembali kalau izin keluar. Sebelumnya kami sudah ada kontribusi lah di sini, ada waktu awal-awal pertanyaan sampai kemarin bulan Agustus masih ada, tapi sampai ke sekarang udah nggak ada lagi karena sponsornya berhenti dan klub juga saya kira sama gitu, sponsornya berhenti juga setelah 2020 dihentikan kan bulan Desember, klub juga kehilangan sponsor banyak. Tapi bukan berarti sponsornya tidak mendukung, saya yakin masih banyak sponsor yang akan mendukung, tapi liganya jalan nggak gitu kan gitu. Kami berkomunikasi juga dengan asosiasi, dengan beberapa pemain di situ. Memang berat gitu. Mereka kan mencari penghasilannya dari main bola. Mata pencarian. Ya sama dengan profesi diberhentikan kan gitu. Jadi sekarang nggak ada pendapatan, mencari jalan lain. Yang kami khawatirkan kan fitnessnya jadi rusak, badannya menggemuk gitu kan. Karena harus mencari uang dengan cara bukan sepak bola. Terus skillnya juga hilang gitu kan. Yang khawatir lagi kalau bermain di Tarkam gitu misalnya dengan standar dengan lapangan bola di bawah standar bisa mengakibatkan cedera gitu kan. Cedera itu kan pemain bola fatal. Kalau cedera bisa lama setahun, nggak bisa main bola, nggak ada penghasilan juga gitu. Jadi itu yang kami khawatirkan selama ini. Sudah beberapa pemain sudah mengalihkan profesinya, tapi tetap sebagai pemain profesional. Cuman untuk mencari nafkahnya bukan dari sepak bola. Jadi ya menjadi utama sekarang kan gitu, karena tidak ada pendapatan dari bola. Iya.
Dan itu kami masih berkomunikasi dengan gimana caranya. Mudah-mudahan lah dalam waktu dekat izin keluar, mereka bergairah kembali. Betul. Dan kehidupan industri bola juga berjalan lagi. Gitu. Ini menarik nih kan. Jadi beberapa pemain banyak yang masih tinggal di sini. Karena di luar juga sulit juga mainnya kan. Ada beberapa yang memang sudah berjalan tidak bisa transfer lagi. Yang menarik lagi ada beberapa pemain Indonesia yang malah diminati oleh klub-klub asing kan gitu. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Thailand gitu, ada yang ke mana lagi gitu. Dan itu mudah-mudahan itu menjadi jalan keluar sementara. Kami harapkan sih setelah liga kita jalan, mereka kembali lagi. Jadi gini, waktu kemarin 2020 kenapa kami mencoba terus? Karena memang jangan sampai juga 2020 terhenti begitu saja. Oh, itu rencana awalnya? Rencananya. Ya, memang kita masih berharap waktu itu karena mau berjalan Februari, awal Februari, artinya izin kita harapkan Desember atau awal Januari. Ternyata juga belum bisa keluar. Artinya, dan di situ setelah itu diputuskan berhenti kan. Kalau di awal kan memang kita di bulan November masih punya harapan gitu. Pasti. Tapi itu kan ranahnya PSSI ya. Kami tidak ikut serta di itu, karena itu enggak, itu memang kongres membernya PSSI. Mungkin kami diundang lah sebagai salah satu, tapi kita bukan menjadi topik utama. Tapi bahwa nanti liga dijalankan harus bagaimana, masukan-masukan dari klub. Kebetulan saya belum pernah ikut kongres sih. Oh, gitu. Jadi nanti mudah-mudahan saya bisa mendapatkan banyak hal lah, ilmu di sana. Yeah. Tentunya juga sebelumnya kami juga belajar dengan beberapa. Tapi insya Allah lah semuanya juga punya niat baik lah di situ. Gitu. Itu paling tepat ditanyakan ke Polri ya, gitu. Tapi memang yang kami dengar itu hanya COVID. Jangan sampai ada sesuatu hal yang tidak diharapkan, terutama mungkin masalah penonton. Iya. Yang sebetulnya ditakutkan, walaupun kita sebut tidak ada penonton, mereka akan datang. Kami juga bekerja sama dengan fans klub bola. Diharapkan ada kampanye-kampanye. Jangan nonton lah, udah nonton di rumah aja. Iya. Biar kita bisa menjalankan terus, gitu kan. Polisi juga tidak khawatir dengan adanya penumpukan massa di satu titik. Kalau di tempat pertandingan, insya Allah itu aman lah. Ya, itu kami juga upayakan, informasi itu kita sampaikan dalam kemarin-kemarin ini. Pak, Liga Eropa juga jalan terus. Kenapa Indonesia? Ya, itu mungkin ada pertimbangan.